Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan, dan rencanamu bukan rencanaku. Kadang-kadang kita selalu sok pintar mendesain masa depan kita dengan pikiran dan kemampuan kita sendiri, dan kita membatasi Tuhan untuk bekerja lebih hebat dalam hidup kita. Saudara, janganlah mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat firman Tuhan mengatakan, hatinya menjauh daripada Tuhan, berarti dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tapi dia pakai pengalamannya, dia pakai kesuksesannya di masa lalu untuk hal-hal di depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kesuksesan kita di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu untuk menjalani hidup kita hari ini, atau untuk menjalani masa depan kita. Setiap hari kita butuh Tuhan, makanya berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari, kata firman Tuhan. Lalu, jika kita mengandalkan Tuhan, apakah kita tidak perlu berbuat apa-apa? Tentunya pikiran itu salah. Sebab iman tanpa kerja keras sia-sia Bapak Ibu. Jadi, orang yang mengandalkan Tuhan, mereka berdoa. Mereka minta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan dan langkah mereka. Artinya, mereka membawa Tuhan serta dengan mereka. Untuk apa? Untuk mereka bisa melakukan segala pekerjaannya dengan hikmat Tuhan. Jadi, mereka tetap bekerja dengan keras, karena Tuhan akan menyirami kebun kita, tapi kita sendiri yang harus mengelola kebun kita. Karena sangat tidak mungkin uang jatuh dari langit, dan dengan gampangnya kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi apa? Ketika kita sudah bekerja keras, maka Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kita. Sebab apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, itulah yang sangat berkenan di hati Tuhan. Jadi, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam Mazmur 18 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, sekalipun banyak pelayan Tuhan menyebut dirinya hamba Tuhan, bukan dalam arti kamu menjadikannya sebagai tempat perlindungan. Tapi datang sama Tuhan yang pasti memberikan kita jalan keluar. Jangan bertahan kepada tindakan dan ego dalam diri kita, sebab hal-hal seperti itu membuat kita tidak bisa melihat bahwa masih banyak cara Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tapi datang sama Tuhan yang pasti memberikan kita jalan keluar. Jangan bertahan kepada tindakan dan ego dalam dirimu, sebab hal-hal seperti itu membuatmu tidak bisa melihat bahwa masih banyak cara Tuhan untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebagai manusia pasti kita punya banyak ide, kreatif dengan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi pastikan hikmat yang dari Tuhan itu selaras dengan kebenaran. Artinya keputusan yang kita buat harus selaras dengan firman Tuhan. Jangan hanya bersandar kepada pengertian sendiri, tapi percayalah kepada kebenaran Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya percaya bahwa keputusan-keputusan yang kita buat sesuai dengan firman Tuhan, maka itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jika hari ini mungkin ada umat Tuhan yang merasa ada dalam masa-masa sulit, yang berbeban berat dan merindukan pertolongan Tuhan, jangan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tapi minta Tuhan turut mengerjakannya.
maka saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dan mempermudah jalan untuk saudara dapat menyelesaikan masalahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang mengingatkan agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Ajarlah kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia saja, tapi kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.